Sampurasun. Kali ini tim Nalasira TV Channel sedang berada di depan SDN Bojong yang beralamat di Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Yang mana kali ini kita akan mengunjungi sebuah makam, yaitu makam keramat salah satu tokoh yakni Raden Wijaya Kusuma, di mana makam keramat ini berada di perkampungan warga yang disebut dengan Desa Bojong. Akses jalan menuju ke lokasi bisa dikatakan cukup besar, cukup dilalui oleh kendaraan roda 4. Posisi makam tersebut tidak jauh dari jalan raya, hanya sekitar 100 meter dari jalan raya Bojong. Dan lokasinya berada di depan lapangan rumput. Dan kita sudah sampai di lokasi pemakaman Raden Wijaya Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sedikit pun. Baik teman-teman, seperti biasa, jumpa lagi bersama Aja TV Channel, ya tentunya masih dalam acara Napas Tilas Situs Sejarah Nalasira. Baik teman-teman, saat ini tim sudah berada di lokasi yang dimana kita mengunjungi satu tempat, yang dimana tempat ini ya tentunya memiliki perjalanan sejarah tersendiri di masa lalu. Nah, di mana tempat ini adalah merupakan petilasan dari tokoh sejarah terdahulu yang tentunya di sini adalah keterkaitan dengan satu kerajaan besar yang berada di kawasan Bogor, yaitu Kerajaan Pajajaran. Ya, yang menurut cerita dan informasi yang beredar bahwasanya ini masih keturunan dari Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja, Raja Pajajaran yang pertama. Dan bagaimana sih tempat dari keturunan atau cerita panjang mengenai perjalanan keturunan dari Sri Baduga Maharaja ini, ya nanti akan kita telusuri dan kita saksikan bersama-sama tempatnya, dan kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, tempat ini adalah dimana petilasan dari Raden Santri Wijaya Kusuma. Ya, tentunya nama tersebut mungkin tidak terlalu asing bagi teman-teman semua, bagi kalangan masyarakat khususnya di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kita akan sama-sama menelusuri dan menggali informasi mengenai perjalanan sejarah ini. Dan tentunya sebelum menuju ke lokasi dan kita mencari informasi, ya saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu support channel kami, tentunya dengan cara apa? Cara subscribe, like, share, dan komen di setiap video yang kami tayangkan. Ataupun ada yang menyampaikan pesan secara khusus, bisa langsung DM di akun Instagram kami, yaitu JTV Channel. Baik teman-teman, saya akan segera masuk ke dalam lokasi makam keramat dari Eyang Raden Santri Wijaya Kusuma.
Ini adalah lokasi di sekitaran makam keramat yang disebut dengan makam Raden Wijaya Kusuma, yang merupakan salah satu tokoh yang berasal dari Cirebon, di mana pemakaman ini sudah berusia lebih dari 100 tahun dan lokasinya ada di dalam sana. Komplek pemakaman ini dikelilingi oleh, seperti biasa, oleh pemakaman-pemakaman warga sekitar. Sedangkan untuk situs makam utamanya ada di dalam ruangan kalau kita perhatikan. Di komplek pemakaman ini terdapat beberapa makam yang ukurannya bisa dikatakan cukup besar. Seperti yang kita lihat, ini adalah makam yang berukuran sangat besar. Berbeda dengan makam-makam yang berada di sekelilingnya. Ini makam-makam yang berukuran normal. Dan lokasi makam keramat tersebut ada di dalam ruangan sini. Dan di area belakang ruang pemakaman pun terdapat beberapa makam yang ukurannya bisa dikatakan lebih besar daripada makam pada umumnya. Dan saat ini tim sedang mencari juru pelihara dari situs makam keramat ini untuk lebih bisa mencari informasi lebih dalam tentang siapa sebetulnya tokoh yang disebut dengan Pangeran Wijaya Kusuma ini. Kalau kita lihat dari bangunan komplek atau bangunan inti dari pemakaman keramat tersebut, kita lihat di bagian depannya itu bisa kita saksikan ditutupi oleh genteng dari seng. Sedangkan pas di bagian terdapat makam keramat tersebut ditutupi dengan rubia. Konon kabarnya ini memang tidak boleh tertutup genteng atau seng dari plat yang bisa dilihat di sini. Ada perbedaan karena ini memang tidak boleh tertutup oleh material bangunan yang hasil olahan atau tidak alami. Jadi bangunan ini ditutup dengan atap rubia yang sudah kita tampak mulai bolong-bolong dan terjadi atau terdapat bocor di beberapa bagian. Tanpa dari luar bagian belakang. Inilah pemirsa
ukuran yang tadi saya katakan bahwa ada beberapa makam yang ukuran begitu besar dengan hanya satu nisan. Yang di Tenggarai ini hanya kuburan dari satu orang. Yang kami belum memperoleh informasi tentang makam-makam yang berada di sini. Namun tim saat ini sedang mencari keberadaan juru pelihara yang bisa memberikan sekedar informasi lebih lanjut dari komplek pemakaman. Tim sudah bertemu dengan sang juru pelihara, namun sangat disayangkan dari pengelola atau dari pihak juru pelihara belum bisa memberikan izin kepada tim untuk mengambil gambar dari dalam ruangan, karena memang menurut cerita beliau bahwa dari dulu pun juru pelihara sebelumnya pun memang tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dari bagian dalam. Hanya saja kami mendapatkan izin untuk mengambil gambar di area sekitarnya saja. Sedangkan di dalam makam inti kami tidak diperkenankan untuk mengambil. Ini adalah makam di samping bangunan pemakaman inti, dan bisa kita lihat bahwa ukuran makam yang berwarna putih ini sangat berbeda dengan makam lainnya. Ini ukurannya begitu besar, bisa dikatakan sekitar 2,5 meter. Kalau kita lihat bahwa dari pemakaman ini, makam Bapak Muhammad Thohir bin Nasib bisa dikatakan berukuran cukup besar. Namun makam yang di sampingnya, dua makam ini bisa kita lihat jauh lebih besar dari makam ini. Entah siapa yang disemayamkan di makam ini, dan kita lihat makam yang berwarna abu ini pun berukuran cukup besar juga. Kita lihat di nisan dari makam ini tertuliskan Bapak Kholat Eben. Sedangkan untuk satu makam besar lainnya bertulisan dengan Ibu Enung. Baik teman-teman, kami sudah selesai dalam melakukan penelusuran mengenai perjalanan sejarah dari Raden Santri Wijayakusuma, yang dimana ini diyakini merupakan petilasan dari Raden Santri Wijayakusuma. Begitu banyak sekali cerita-cerita mengenai
tempat ini, yang dimana ada kejadian-kejadian ataupun yang tentunya berada di luar nalar manusia. Keunikan-keunikan di tempat ini adalah di mana bahwasanya di tempat ini dahulunya muncul gundukan tanah kurang lebih hampir mencapai 3 meter. Cuma memang sekarang gundukan tanah itu tidak terlalu tinggi. Dan juga yang dimana keunikan dari tempat ini adalah bagaimana atap dari petilasan ini harus menggunakan atap atau anyaman dari daun bambu. Nah, itulah bagaimana keunikan dari tempat ini yang diyakini memang memiliki nilai-nilai sisi ketradisionalan, karena yaitu kembali lagi bahwasanya dulunya pernah dipasang genteng untuk atap dari makam ini, akan tetapi besok paginya genteng itu sudah tidak ada di atas atap dan sudah tersusun rapi di bawah. Ini mungkin berada di luar logika kita sebagai manusia, tapi kenyataannya ya memang pada saat kejadian terdahulu memang pernah terjadi seperti itu. Dan bahwasanya beliau ini adalah merupakan salah satu ulama yang berada di kawasan Bogor yang mensiarkan agama Islam di wilayah Bogor dan sekitarnya. Yang menurut cerita ya beliau ini adalah memang masih keturunan dari Raja Pajajaran pertama, yaitu Sri Baduga Maharaja, yang di mana ya beliau ini mensiarkan, mendakwakan Islam dimanapun di pelosok Nusantara ini, dan khususnya beliau pernah singgah di sini untuk membuka wilayah ini dan mensiarkan agama Islam di sini. Dan itulah memang dimana bahwasanya peran serta beliau pada saat dahulu terasa sekali hingga sampai sekarang ini, yang dimana ya bahwasanya apa yang dilakukan oleh beliau pada saat dahulu ya mungkin terasa oleh kita semua, hingga kita bisa merasakan pada saat ini bagaimana situasi dan kondisinya. Dan tentunya makam ini sangat ramai diziarahi dari orang-orang berbagai wilayah yang untuk berziarah ke makam ini. Dan memang kami tidak bisa untuk meliput posisi di dalam makamnya, karena memang dalam pengertiannya itu tempat tersebut tidak baik untuk diliput, diekspos secara luas. Jika untuk berziarah saja diperbolehkan, tapi untuk diliput, diambil gambarnya atau divideokan rasanya kurang baik jika tempat tersebut untuk diambil. Nah, sehingga kami pun tidak bisa untuk mengambil gambar ataupun meliput dari posisi dalam makam itu sendiri, tapi kami bisa mendapatkan informasi bagaimana perjalanan panjang dari seorang Raden Santri Wijaykusuma itu sangat luar biasa. Ya, kenapa beliau ada gelar santrinya? Karena apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah memang identik dengan kesantriannya. Dan begitu banyak sekali karomah-karomah yang berkembang luas dicerita di masyarakat perihal apa yang dilakukan oleh beliau. Nah, itulah memang bagaimana perjalanan panjang dari Raden Santri Wijaykusuma ini memang sangat menarik sekali untuk kita ulas. Memang ketika kita mendengar sebuah nama Wijaykusuma, mungkin bukan hanya di sini saja, di beberapa tempat ada pun yang bernama Wijaykusuma. Seperti di beberapa tempat pun ada yang bernama Wijaykusuma itu. Nah, apakah memang orangnya masih itu aja ataukah berbeda? Nah, itu memang yang masih menjadi pertanyaan. Tapi untuk khusus tempat ini adalah memang diyakini merupakan peninggalan petilasan dari Raden Santri Wijaykusuma, yang di mana pada saat dulu beliau pernah singgah di sini dan membawa keluarganya beserta keluarganya pernah singgah di sini, dan beliau melakukan syiar Islam. Dan konon tanah gundukan itu yang alhasil sampai 3 meter itu, teman-teman, itu adalah merupakan bahwasanya pernah tempat tinggalnya dari seorang Raden Santri Wijaykusuma. Nah, itulah bagaimana karomah dan kemuliaan beliau, sehingga alam pun memberikan petunjuk bahwasanya di sini adalah memang pernah singgah dan pernah beradanya seorang sosok ulama pada masa dulu untuk mensiarkan Islam. Dan teman-teman, jika ingin ketahui bahwasanya lokasi dari tempat ini adalah berada di Kampung Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Nah, jika teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, silakan saja bisa datang langsung ke daerah Kampung Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Bahwasanya disinilah pernah singgah seorang ulama besar yang begitu berjasa dalam mensiarkan dan mendakwahkan Islam, khususnya wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan itulah bagaimana cerita perjalanan dari seorang Raden Santri Wijaykusuma. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian informasi yang kami dapat untuk
teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan support seluruh channel kami, yaitu dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan silakan sampaikan pesan ataupun saran kritik secara khusus melalui akun Instagram kami, yaitu JTV Channel. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.